Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang klasifikasi desa dan kota. Sebelum ke materinya, mari kita berkenalan dengan pematerinya. Yang pertama ada Dini. Yang kedua ada Agit. Yang ketiga ada Dela. Yang keempat ada Amanda. Yang kelima ada Resti. Dan yang terakhir ada saya sendiri. Materi pertama akan disampaikan langsung oleh Dini. Berdasarkan perkembangannya, desa dibagi menjadi 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Pertama, desa swadaya. Desa swadaya ini dikatakan sebagai desa yang terbelakang atau tertinggal, di mana penduduknya masih bersifat primitif dan masyarakatnya masih memegang erat budaya, adat, ataupun tradisi nenek moyang mereka. Ciri-cirinya letaknya tertutup dan terisolir, penduduknya sedikit, hubungan masyarakatnya sangat erat, penggunaan teknologi masih sederhana atau mungkin belum bisa menggunakan teknologi, sarana dan prasarananya masih kurang. Pekerjaannya juga yang bersifat homogen, yang bersifat agraris. Yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya ini dikatakan sebagai desa yang satu langkah lebih maju dibanding desa swadaya. Ciri-cirinya yaitu penduduknya yang lumayan banyak, penggunaan transportasi untuk ke suatu daerah lebih mudah, penggunaan teknologi yang juga lebih berkembang dan tidak sepenuhnya terikat pada budaya atau adat dan tradisi nenek moyang. Yang ketiga ada desa swasembada. Desa swasembada ini merupakan desa maju ataupun desa berkembang. Ciri-cirinya itu masyarakatnya sudah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya, ciri-cirinya letaknya itu tidak jauh dari kota ataupun kecamatan. Penggunaan teknologinya sudah lumayan tinggi. Sarana dan prasarananya sudah mulai memadai seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, desa dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi topografinya, kegiatan pokoknya, dan kemampuan desanya. Menurut Daljoni 1996, kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol di desa berdasarkan atas kegiatan desa agrobisnis, desa agroindustri, desa pariwisata, dan desa non-pertanian. Yang pertama ada desa agrobisnis. Desa agrobisnis ini adalah desa yang kebanyakan penduduknya melakukan kegiatan produksi, pengolahan dan distribusinya hasil pertaniannya sendiri. Jenis hasil pertanian yang didistribusikan bisa berupa hasil panen sawah seperti tanaman palawija, kebun teh, kebun buah, atau peternakan. Yang kedua ada desa agroindustri. Desa agroindustri ini adalah desa yang penduduknya kebanyakan melakukan kegiatan pengolahan bahan mentah hasil pertanian, seperti industri makanan dan minuman. Bahan hasil pertanian ini akan diolah menjadi barang mentah yang siap dikonsumsi atau barang setengah jadi. Yang ketiga, ada desa pariwisata. Desa pariwisata ini adalah desa yang memiliki objek wisata yang menarik untuk dijadikan tempat liburan. Objek wisata itu bisa berupa pemandangan, pegunungan, atau air terjun, tempat bersejarah, atau tempat yang lainnya bisa menarik perhatian orang lain untuk mengunjunginya. Yang keempat ada desa industri non-pertanian. Adalah desa yang penduduknya melakukan kegiatan produksi barang bukan hasil pertanian, seperti industri barang elektronik atau hasil tambang. Contohnya, industri tambang emas di Irian Jaya. Yang selanjutnya ada klasifikasi kota. Menurut fungsinya, yang pertama, fungsi industri. Kota-kota ini biasanya memiliki pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi pilihan utama kaum urbanisasi. Contohnya yaitu Cikarang dan Bekasi. Yang kedua yaitu pusat perdagangan. Secara umum, kota memiliki pusat perdagangan, namun tidak semua kota memiliki pusat perdagangan yang dominan. Berikut ada contoh kota-kota yang memiliki pusat perdagangan yang dominan, seperti Surabaya, Jakarta, dan Medan. Yang ketiga ada pusat pemerintahan.
Pusat pemerintahan umumnya memiliki hubungan yang sangat luas, seperti Jakarta, Bangkok. Yang keempat ada pusat budaya. Daerah ini memiliki budaya yang lebih dominan dari budaya lain, seperti Yogyakarta dan Solo. Dan yang kelima ada pusat pariwisata. Terdapat nilai jual di daerah itu sendiri sebagai tempat pariwisata yang memikat banyak orang untuk datang ke sana, seperti Bali, Yogyakarta. Dan terakhir 6 yaitu pusat pendidikan. Pusat pendidikan yaitu terdapat banyak sekolah dan universitas yang berkualitas dan juga ternama seperti daerah Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Berdasarkan bentuk fisiknya, kota dibagi menjadi 3. 1. Kota berbentuk bujur sangkar atau the square city. Terbentuk karena adanya aktivitas seragam seperti pertanian, contohnya Yogyakarta. 2. Kota berbentuk 4 persegi panjang atau the rectangular city. Pada dasarnya sama seperti kota berbentuk bujur sangkar, hanya saja di kedua sisinya terdapat hambatan alami seperti topografi, gurun, dan hutan. 3. Kota berbentuk kipas atau the French Bed City, yaitu pusat kota berada di daerah pinggiran seperti Chicago dan Jakarta. Menurut Floyd, pola perkembangan kota yaitu mengikuti jalur transportasi. Pola tersebut diantaranya: pertama, perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau mengikuti jalur transportasi perbatasan-perbatasan kota. Kedua, daerah-daerah hinterland semakin lama akan semakin berkembang dan akan bergantung kepada kota yang lebih besar. Yang terakhir, kota ini menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil. Berdasarkan pertumbuhan kota dan sosiokulturnya, Lewis Mumford membedakannya menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada eopolis, tahap pertama sebuah kota, yaitu desa yang kehidupannya berbasis pada sektor agraris. Yang kedua ada polis, tahap ini menandakan bahwa sudah berkembangnya pola hidup masyarakat, diantaranya yaitu munculnya spesialisasi mata pencaharian serta mekanisasi pertanian. Yang ketiga ada metropolis, merupakan sebuah kota yang berfungsi sebagai ibu kota negara atau kekuasaan wilayah. Fase ini menjadi puncak perkembangan kota karena sebagai tempat kehidupan. Yang keempat ada megalopolis, pada fase ini kota sudah menunjukkan tahap pertama dari penurunan fungsi kota karena adanya berbagai masalah sosial maupun lingkungan. Yang kelima ada tyrannopolis, pada tahap ini kota menunjukkan memburuknya situasi politik dengan kekacauan di mana-mana. Dan yang terakhir atau yang keenam ada nekropolis. Tahap ini adalah tahap akhir atau kematian sebuah kota. Warga sudah mulai mengungsi dan meninggalkan kota tersebut karena sudah tidak ada lagi harapan di sana. Secara hierarki, politik administratif kota dibedakan menjadi 4 orde. Orde pertama, nama kelompoknya kota kecamatan. Orde kedua, nama kelompoknya kota kabupaten. Dan orde ketiga, nama kelompoknya kota provinsi. Dan orde keempat, nama kelompoknya ibu kota negara. Tidak semua kota memiliki fungsi tunggal, artinya hanya memiliki satu fungsi. Banyak sekali kota yang memiliki beberapa fungsi. Bahkan hampir semua kota-kota yang terdapat di Indonesia memiliki beberapa fungsi. Misalnya, Jakarta, selain sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat perekonomian, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Oke, berhubung video sudah selesai, kami ucapkan sekian dan terima kasih sudah menonton sehingga selesai. Semoga paham dengan materi apa yang kita sampaikan.